Ya, selamat sore teman-teman. Ini saya Sore. nggak tahu harus gugup atau excited ya. Semangat, semangat. Karena kebaktian kebaktian perdana remaja di Pos Cilengsi ya, Kak Esther, Kak Duma sama Kak Okta. Iya. Nah, teman-teman, sore hari ini agak canggung juga ya sebetulnya karena biasanya kita kalau kebaktian pagi-pagi, tapi oke lah. Karena teman-teman juga udah biasa kebaktian di jam 3 sore, maka kita sesuaikan dengan itu. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang mendengar dan bergantung kepada Roh Kudus. Nanti pertanyaannya adalah kenapa kok kita bicara Roh Kudus ya? Padahal belum Pentakosta. Nanti kita coba jelajahi sama-sama. Nah, untuk memulai kebaktian pada saat ini, kita akan menyanyikan ini dia, Kidung Jemaat 18, yaitu judulnya Allah Hadir Bagi Kita. Nah, teman-teman, nyanyian kita bersama pada saat ini nanti akan diiringi oleh Kak Okta, tapi nanti kita lihat apa sebetulnya yang terjadi. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18, Allah Hadir Bagi Kita. Mari teman-teman dan kakak-kakak semua kita awali kebaktian kita pada saat ini di dalam doa pembukaan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul secara virtual melalui media Zoom ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, walaupun kebersamaan pada waktu-waktu ini tidak seperti biasanya, karena kami tidak bisa berkumpul, kami tidak bisa saling menyapa secara fisik, tidak bisa saling bertatap muka, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian kami pada saat ini. Tuhan kiranya yang menyertai dari permulaan hingga akhir, supaya di dalamnya sukacita kami tetap sebagaimana ketika kami bisa beribadah secara tatap muka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan dengan pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Iya, teman-teman, karena ini adalah kebaktian perdana kita, saya ingin mengenal teman-teman lebih jauh. Memang beberapa sudah pernah ketemu ya, tapi tidak semua. Dan karena itu, mari kita share ya teman-teman.
kalau kita bicara tentang Tuhan, pasti kita akan selalu berkata bahwa oh Tuhan itu baik gitu. Walaupun bisa juga kita terima kalau misalnya ada teman-teman yang punya pengalaman, oh Tuhan itu nggak baik, Kak, Tuhan itu jahat gitu. Boleh itu bisa saja dan kita nggak akan menyalahkan itu juga. Tapi kalau teman-teman merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lewati ini, bolehkah di-share? Ada yang mau share dulu, teman-teman? Mungkin kakak-kakak nih perlu memberi dorongan. Adakah kakak-kakak yang mau share kebaikan Tuhan yang dialami sepanjang minggu ini, yang sudah dilewati? Silakan. Kok malu-malu ya? Ya, ada Kak, kalau dibilang ada pasti ada ya Kak, banyak banget malah gitu. Cuma mau cerita aja gitu, salah satunya itu waktu kemarin hujan deras, sederas-derasnya dan berhenti sebentar langsung hujan deras lagi. Nah itu Darel itu dalam posisi dia mau pulang ke rumah dari kampusnya, lupa bawa jas hujan, terus di tasnya juga ada laptopnya, pokoknya peralatan ini ya elektronik ya. Jadi dia nggak bisa nerabas hujan. Jadi itu kami telepon-teleponan karena nggak berhenti-berhenti dan deras terus tuh eh, hujannya. Dia tuh neduh di warkop sampai jam 4 mau ke setengah 5 itu pagi ya. Berarti dia satu harian di neduh di situ. Eh, dia tuh udah bilang dia ngantuk gitu ya, udah ngantuk gitu. Terus saya bilang nanti pas berhenti hati-hati jalannya bisa ngebut gitu. Dan ya memang tetap ya berdoa gitu, berdoa dan meminta Tuhan supaya menjaga dia boleh sampai di rumah. Akhirnya udah terang matahari dari terang ke terang, terang matahari dan ya kakak sih yakin gitu ya, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, itu dari kakak. Itu dari aku, Kak Hen. Terima kasih, Kak Esther. Nah, adakah teman-teman lain yang mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu kadang kita rasakan kecil, kadang juga hal-hal yang besar. Tapi kalau teman-teman merasa ya, tentu hati teman-teman langsung tahu gitu. Oh iya ini karena kebaikan Tuhan nih, saya bisa begini. Walaupun hal yang kecil gitu. Nah, silakan kalau ada teman-teman yang mau share. Dari Iren mungkin. Iren, Iren sendiri mengalami kebaikan Tuhan dalam bentuk seperti apa di sepanjang minggu yang udah lewat ini, Iren? Halo, Iren. Ini bukan online kelas loh, teman-teman. Bukan bukan sekolah online ya. Ayo teman-teman, cerita aja katanya. Iya, betul. Tidak dinilai karena di sini tujuannya kita bukan bukan apa namanya berkompetisi siapa yang paling bagus gitu, tapi tujuannya supaya saling menguatkan. Karena mungkin bagi teman-teman itu kecil, tapi teman-teman nggak tahu bahwa di antara kita yang hadir itu mungkin ada yang sedang hubungannya jauh dari Tuhan, kemudian dia merasa bahwa oh, Tuhan itu nggak hadir di dalam hidup saya, tapi dengan cerita teman-teman yang mungkin teman-teman rasa biasa aja atau kecil, mungkin teman kalian yang mendengar itu bisa dikuatkan gitu. Jadi silakan teman-teman, kalau ada yang mau bercerita, membagikan pengalamannya mengenai kebaikan Tuhan yang dirasakan pada sepanjang minggu yang sudah lewat ini. Minggu lalu maksudnya, minggu lalu ya. Ada?
Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Nanti kita akan melihat yang di dalam perenungan kita bersama akan firman Tuhan itu nanti kita mau lihat bahwa ada sebuah kebaikan ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia pergi. Pergi artinya wafat kemudian naik ke surga ya, wafat bangkit kemudian naik ke surga. Begitu. Nanti kita akan lihat sama-sama teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut. Boleh minta kesediaan Kak Duma untuk memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Silakan Kak Duma. Oke, makasih Kak Endra. Mana ini suara? Oh, baiklah, mari teman-teman kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Bapa yang penuh kasih, dalam hadirat-Mu yang kudus, dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan dosa. Kiranya Engkau sudi mengampuni dosa kehendak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Duma. Terima kasih Kak Indra. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau boleh teman-teman silakan mempersiapkan Alkitabnya ya, Alkitab atau Alkitab boleh, tapi kalau pakai Alkitab bisa dibuat supaya notifikasinya dimatikan dulu ya. Nanti lagi baca Alkitab, tahu-taunya ada WA masuk kan mengganggu fokus kita. Oke. Nah, sambil kita mempersiapkan, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu dari NKB nomor 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan ya. Lagu ini berbicara tentang berkat, tapi bukan berkat berupa uang, bukan berkat berupa materi gitu, tetapi berkat Tuhan dalam bentuk Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, ini nanti iya, teman-teman, sorry tadi sempat terlempar ya, saya akan share lagi. Ya, apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah Kak? Oke. Ya, teman-teman, tadi saya mengatakan bahwa sambil kita mempersiapkan kita mau menyiapkan hati kita juga supaya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan NKB nomor 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Ini bukan berkat berupa materi atau berkat berupa uang atau berupa kue atau makanan ya, tetapi berkat Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu.
Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus melewati hati yang karena Tuhan berfirman, bawalah belajarlah. Roh Kudus terus melewati hati yang membawa kuasanya. Baik teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, kalau pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong supaya apa yang kami baca, boleh kami mengerti dengan baik. Hari ini kami mau berbicara tentang Roh Kudus. Kami memohon Roh Kudus juga yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca. Terlebih kami juga diberi kekuatan untuk melakukannya di tengah usia kami yang masih muda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, sebentar saya akan share dulu. Layar yang saya bagikan sudah terlihat, kakak-kakak? Sudah, Kak. Sudah ya, terima kasih, Kak. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, kita absen dulu ya. Absen, karena nanti harapannya adalah kita mau berinteraksi sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kakak berharap supaya teman-teman ketika namanya disebut bisa dengan sigap menjawab gitu. Mari kita absen dulu ya. Andre. Hadir, Kak. Oke, ini Andre atau hadir nih? Christine. Hadir, Kak. Ginda. Ginda. Hadir, Kak. Iren. Ada, Kak. Jeb. Jeb. Jepri. Jeffrey. Habis namanya Jeb, kirain dia baru nengok kalau dipanggil Jeb. Halo Jeb. Oke, terima kasih. Jonathan? Ada, Kak. Oke, terima kasih Jonathan. Jonathan. Lisda yang bukan Manurung? Hadir, Kak. Hadir ya. Oke. Mario? Hadir. Hadir, oke. Lina? Natalina? Hadir, Kak. Sarah? Hadir, Kak. Oke, terima kasih teman-teman ya, karena walaupun teman-teman namanya beda-beda dan bagus-bagus, tapi ketika dipanggil
bilangnya namanya hadir. Oke, mari kita mulai teman-teman pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita tadi kalau teman-teman melihat di bagian depan ya, slide liturgi ibadah kita pada hari ini tuh temanya adalah mendengar dan bergantung kepada Roh Kudus. Pertanyaannya ini teman-teman, kenapa bicara Roh Kudus padahal belum Pentakosta ya? Teman-teman tahu di masa sekarang ini kita kalau di gereja itu sedang merayakan apa disebutnya? Kita udah nggak ke gereja kira-kira setahunan ya. Nah, ada teman-teman yang masih tahu nggak nih, sekarang ini kita masuk masa apa? Lisda. Lisda tahu sekarang kalau di gereja tuh kita lagi masuk masa apa, Lisda? Oke, Mario mungkin tahu kita lagi masuk masa apa sekarang, Mario, kalau di gereja? Wah, malu-malu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita kalau di gereja itu sekarang sedang masuk di masa Prapaskah namanya. Nah, Prapaskah, kemudian nanti setelah itu ada Hari Raya Paskah yang didahului dengan Jumat Agung ya. Kemudian setelah itu kita akan baru masuk kepada Pentakosta. Jadi kalau ngelihat kalender gereja itu masih sebetulnya Pentakosta masih lumayan jauh teman-teman. Tapi kenapa kita bicara tentang Roh Kudus padahal belum Pentakosta? Nah, alasannya adalah yang berikut ini. Teman-teman kalau kita ditanya ya, kalau kita ditanya misalnya siapa yang di sini satu sekolah, ada nggak? Kalau ada yang satu sekolah boleh info atau ada yang tahu bahwa ini ada 2 atau 3 orang di sini yang satu sekolah? Nggak ada yang satu sekolah ya? Oke, kalau gitu begini misalnya ya. Anggaplah Christine sama Andre itu satu sekolah. Christine dan Andre satu sekolah, kemudian Kak Esther sebagai kakak pendamping remaja tanya ke Christine, Christine, Andre itu siapa sih? Gitu. Nah, kira-kira kalau ditanya seperti itu, Andre akan jawab apa, Andre? Ini Christine yang ditanya Christine ya. Christine, Andre itu kayak apa gitu. Tapi Christine ternyata saya juga nggak kenal Kak Andre itu. Saya taunya dia satu sekolah sama saya, tapi saya juga nggak kenal. Nah, tapi kalau Andre ditanya begitu, Andre itu siapa? Kira-kira Andre akan bilang apa, Andre? Apa? Ya, kalau orang bertanya siapa sih Andre itu, kamu akan menjelaskan apa tentang dirimu sendiri? Ya murid aja gitu. Oh, saya murid gitu ya? Iya, Tapi, murid biasa. Murid biasa. Tapi kamu anak keberapa dari berapa bersaudara, Andre? Anak pertama. Dari? Sendiri anak tunggal, Kak. Oh, anak tunggal ya, jadi anak terakhir juga ya. Iya. Saya anak pertama dan terakhir dari orang tua saya. Gitu. Kira-kira yang informasi yang bisa kita dapat tentang Andre. Terus hobinya Andre apa? Olahraga, Kak. Olahraga ya. Jadi Andre senang banget sama olahraga. Nah, kita sudah dapat 2 informasi itu tentang Andre. Kalau ada orang yang tanya, Andre itu siapa sih? Ya dia murid di sekolah ini, kemudian dia adalah anak tunggal, dan yang ketiga ya dia senang olahraga gitu. Nah, bagaimana kalau yang yang ditanya adalah siapakah Yesus? Nah, kira-kira teman-teman akan jawab apa nih? Jonathan, kalau kamu ditanya pertanyaan itu, siapakah Yesus, kamu akan jawab apa? Misalnya, anggaplah yang sama seperti manusia tapi buat manusia. Oke, sama seperti manusia tapi dia yang menciptakan manusia gitu ya. Iya.
Begitu? Oke, terima kasih Jonathan. Itu jawaban yang sangat menarik. Karena biasanya kalau orang dijawab kayak gitu, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah kok bisa ya dia sama dengan manusia tapi dia menciptakan manusia gitu. Nah, itu juga mengantar kita ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Apakah menurut teman-teman Tuhan Yesus itu manusia biasa? Tadi Jonathan udah, Andre udah. Kalau menurut Lisda gimana Lisda? Apakah menurut Lisda Tuhan Yesus itu manusia biasa? Bukan, Kak. Oh, bukan. Bukannya dalam arti gimana Lisda menurut kamu? Halo Lisda. Karena Tuhan bisa menciptakan segalanya. Oke, karena dia menciptakan segalanya ya. Jadi Tuhan Yesus adalah kalau teman-teman baca di Yohanes 1, nah boleh teman-teman tandai Alkitabnya ya. Ini bukan untuk kita baca sekarang, tapi kalau teman-teman baca di Yohanes 1, di situ dibilang bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, firman Allah ya, yang dengan itu Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh baca di Yohanes pasal 1 itu. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi, dan seterusnya. Begitu kalau teman-teman lihat di Kejadian ya. Nah, firman yang menciptakan segala sesuatu itu kemudian menjadi manusia. Nah, itulah yang kita kenal dengan Tuhan Yesus ya. Terima kasih Lisda, ini juga jawaban yang baik sekali. Jadi meskipun Tuhan Yesus itu bentuknya atau wujudnya itu manusia, tapi dia bukan manusia biasa karena dia adalah firman yang menjadi manusia gitu. Kalau Ginda itu manusia, Jepri itu manusia, kemudian Natalina itu manusia, saya, Kak Hendra, Kak Esther, Kak Duma, Kak Okta itu semuanya manusia dan manusia biasa gitu ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus bentuknya manusia, tetapi dia sebenarnya adalah firman Allah yang sangat berkuasa itu, yang bisa menjadikan segala sesuatu itu, kemudian menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, berikutnya, kalau Tuhan Yesus bukan manusia biasa, apakah dia Superman? Siapa nih ya? Lina, tadi Lisda udah, sekarang Lina coba. Menurut Lina, apakah panggilannya Lina kan ya, betul ya? Iya, Kak. Betul ya. Nah, kalau tadi Lisda udah bilang bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Kalau menurut Lisda, kalau bukan manusia biasa, apakah dia Superman? Ya, sama juga kayak gitu kan penolong. Cuman bukan. Tapi bukan Superman ya. Nah, apa yang kalau gitu tadi kan persamaannya juga Lina udah sebut ya, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu kayak Superman, dia senang menolong ya, menolong yang sakit, menolong yang lumpuh dan seterusnya. Tapi dia bukan Superman, nggak kayak Superman. Apa kalau gitu apa bedanya Tuhan Yesus dengan Superman, Lina? Menurut Lina? Apa ya? Tahu deh Kak, saya gak pernah nonton Superman ini. Nah, oke, kalau gitu kita ini ya, kita kasih pertanyaan pancingan nih, Lina. Ya. Superman kalau dia kena peluru, apa yang terjadi? Ya, Apakah pelurunya tembus atau ini? Atau nggak apa-apa gitu? ya mungkin Superman-nya juga bakalan ya sakit gitu. Sakit ya. Iya. Tapi Superman tuh kalau kena peluru, pelurunya ini Lina, pelurunya mantul. Jadi maksudnya dia jatuh. Kalau nggak mantul dia jatuh. Nah, kalau Tuhan Yesus, teman-teman tahu ya ceritanya, kena paku, apakah pakunya kemudian jadi bengkok atau gimana teman-teman? Enggak ya. Bolong. Bolong, betul. Siapa tadi? Terima kasih ya.
Jadi ketika paku itu kena di tubuhnya Tuhan Yesus, di kaki dan tangannya, ya berdarah, bukan pakunya jadi bengkok, itu enggak ya. Nah, jadi Tuhan Yesus punya kuasa yang besar, bahkan dalam ketika Tuhan Yesus menjadi manusia ya, ketika dia sebagai firman, dia menciptakan segala sesuatu, ketika dia ada di dunia ini menjadi manusia, dia menyembuhkan orang sakit, terus menghibur orang yang sedih gitu ya, mencintai anak-anak juga seperti teman-teman. Tetapi dia juga bukan Superman, teman-teman. Dia bukan orang yang kebal gitu ya. Bukan orang yang kebal terhadap sakit. Bahkan kalau teman-teman lihat ada cerita di mana Tuhan Yesus lapar. Terus ada juga cerita di mana Tuhan Yesus itu nangis. Ada juga cerita di mana Tuhan Yesus ternyata kalau dia kena cambuk atau dia dipukul ya berdarah juga gitu, nggak seperti Superman ya. Nah, itu tadi terima kasih teman-teman karena jawaban dari teman-teman sungguh ini ya, sungguh menarik. Dan sekarang kita mau lihat kalau Tuhan Yesus melayani di dunia ini, ada yang pernah dengar nggak perkiraan waktunya tuh berapa lama ya? Tuhan Yesus melayani di dunia selama berapa lama? Ada yang mungkin pernah baca, pernah dengar khotbah gitu. Berapa lama sih kira-kira Tuhan Yesus melayani di dunia ini atau bersama-sama dengan manusia di dunia ini? Sarah mungkin bisa kasih tebakan atau perkiraan? Berapa lama Sarah Tuhan Yesus berada di dunia ini? Halo, Sarah? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, kakak balik. 18 tahun, Kak. Berapa? 18 tahun. Oh, 18 tahun. Oke, terima kasih, Sarah. Nah, mungkin ada yang lain. Siapa ya? Ginda mungkin. Ginda tadi kayaknya belum ya. Akhirnya belum sempat menjawab. Menurut Ginda, berapa lama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita? Bukan dengan kita ya, emang kita siapa gitu. Tua amat. Bersama-sama dengan manusia di dunia ini, Ginda. Halo, Ginda. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ya Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kemudian kita membaca selanjutnya Tuhan Yesus mulai pelayanannya, artinya Tuhan Yesus mulai memberitakan tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus mulai menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat yang banyak itu kira-kira mulai umur 30 ya. Nah, kemudian di sekitar umur 33,5 tahun dia disalibkan. Jadi Tuhan Yesus berada bersama dengan manusia di dunia ini itu kira-kira 3,5 tahun ya. Jadi Tuhan Yesus hidup bersama dengan manusia di dunia ini itu 33,5 tahun. Nah, melayaninya itu dari umur 30 sampai dengan Tuhan Yesus disalib itu kira-kira 3,5 tahun lamanya. Nah, yang mau kita lihat sekarang ya, kalau tadi kita share tentang kakak ajak untuk share tentang kebaikan Tuhan ya. Nah, ternyata kebaikan Tuhan Yesus itu tidak hanya berhenti sampai atau tidak hanya berlangsung selama dia di dunia ini aja, teman-teman ya. Apakah hanya ketika di dunia ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Apakah hanya di dunia ini Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah? Ternyata enggak, gitu ya. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan itu, nah nanti ini yang akan kita lihat. Ternyata sampai Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga pun, karyanya itu masih berlanjut gitu ya. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kita masing-masing itu masih berlanjut. Nah teman-teman, kalau ditanya apakah Tuhan Yesus sampai sekarang masih hidup? Oh iya, saya percaya bahwa sebagian besar dari kita, ya kalau nggak semua,
akan menjawab bahwa iya Tuhan Yesus masih hidup, Kak, gitu. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian, gitu ya. Nah, kalau begitu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita itu bentuknya apa? Apakah dalam daging ya, dalam tubuh manusia seperti waktu itu? Nah, ternyata enggak, teman-teman ya, tapi Tuhan Yesus berada di dalam hidup kita bersama-sama dengan kita itu dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang Kakak mau mengajak kita untuk membuka Alkitab atau Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kalau ada teman-teman yang sudah mendapat, silahkan dibuka mic-nya dan dibacakan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima kasih, Sarah. Iya. Iya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Ya, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, gitu ya. Teman-teman, kira-kira kalau orang sudah berbicara tentang peninggalan-peninggalan, itu kira-kira maksudnya apa ya? Nah, ini pertanyaannya itu apa arti pesan Tuhan Yesus ini yang tadi teman-teman baca? Saya meninggalkan damai sejahtera untuk kalian dan apa yang saya berikan itu tidak seperti apa yang dunia berikan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini kira-kira maksud dari pesan Tuhan Yesus ini apa ya? Menurut Sarah apa tadi setelah Sarah baca ayat itu? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya, oke nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, jadi kalau teman-teman belum tahu, kita akan saling berbagi di sini. Jangan takut ya teman-teman, jangan kemudian jadi aku nggak mau lagi ya nanti ditanyain gitu. Jangan, tetap belajar karena memang kita semua, bahkan kakak-kakak yang ada di sini pun semuanya masih belajar ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, teman-teman bisa menangkap nggak di sini bahwa Tuhan Yesus itu mengucapkan sebuah pesan perpisahan ya. Nah, teman-teman yang mungkin kelas 9 sekarang atau kalau ada yang kelas 12 nanti sebentar lagi akan berpisah dengan teman-teman yang ada di sekolahnya gitu. Nah, ketika orang akan berpisah, ya kalau misalnya kita bicara tentang barang-barang gitu ya, bisa jadi ketika mau berpisah dengan orang yang sangat-sangat kita sayang itu, kita bilang ini aku mau kasih ini buat kamu supaya kamu ingat terus dengan persahabatan kita, misalnya gitu ya. Nah sama nih teman-teman, ini Tuhan Yesus berbicara begini karena Tuhan Yesus sebentar lagi mau pergi. Nanti kita lihat ya di bagian selanjutnya. Tuhan Yesus mau pergi dan oleh karena itu dia meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Damai sejahtera teman-teman. Damai sejahtera kalau teman-teman sering dengar ya, oh ini orang bilang shalom, orang bilang salam sejahtera gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu meninggalkan artinya memberikan kepada murid-muridnya tadi dibilang damai sejahteranya dia gitu. Dan apa yang Tuhan Yesus berikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Nah, kalau menurut Christine pernah dikasih barang apa yang sampai sekarang Christine masih simpen dan menurut Christine itu berharga sekali gitu. Halo Christine. Oke, kalau gitu ini nih, yang newcomer. Ben, kamu bisa dengar suara kakak, Ben? Bisa, Kak. Oke. Ben, kamu pernah dikasih apa, Ben? Sama pernah dikasih apa yang menurut kamu berharga banget dan sampai sekarang masih kamu simpen?
Apa ya kayak? Atau kalau kamu dikasih sesuatu terus kamu warisin ke orang lain lagi ya, Ben? Enggak. Oke, ada Lupa sih, keinget Kak. lupa ya? Oke. Nah, teman-teman kalau kita pernah diberikan sesuatu entah oleh siapa ya, mungkin oleh orang tua atau teman kita yang sangat-sangat dekat dan kita merasa itu berharga sampai kita simpen gitu ya. Ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya mau memberikan damai sejahtera kepada kamu dan apa yang saya berikan ini tidak seperti yang dunia berikan. Nah, artinya kalau kita lihat apa sih yang dunia bisa berikan gitu. Nah, di dunia ini kita melihat ada banyak hal ya, teman-teman. Ada popularitas ya. Banyak hal yang dikejar oleh orang-orang di dunia ini, ada popularitas, ada kekayaan, apalagi kalau di zaman media sosial sekarang follower ya, terus retweet mungkin, terus regram ya, endorsement gitu. Itu semua dicari dan itu yang bisa diberikan oleh dunia kepada kita di zaman sekarang ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dia berikan itu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Kayaknya saya terlempar lagi, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi kalau teman-teman sudah pernah diberi sesuatu yang sangat berharga dan kalau teman-teman lihat apa yang bisa diberikan oleh dunia ini ya, popularitas, uang, kekayaan, follower, endorsement dan lain sebagainya itu, ternyata Tuhan Yesus mengatakan apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Nah, menurut teman-teman, apa yang bisa lebih menarik dari semua hal yang saya sebutkan tadi ya? Uang, ternyata apa yang Tuhan Yesus mau berikan tuh lebih daripada uang. Terus kalau popularitas, ternyata apa yang Tuhan Yesus mau berikan itu lebih daripada popularitas. Dan seterusnya tadi itu ya. Nah, mari kita lanjutkan teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan baca bergantian ya. Baca bergantian Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 20. Nah, Kakak akan melihat di daftar nama adik-adik yang ada di sini. Tadi sudah di absen ya, jadi harapannya ketika Kakak sebut namanya bisa dengan sigap menyalakan mikrofonnya kemudian membacakan ayatnya. Oke, ayat Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 20 bisa dimulai dari Natalina ayat 15. Silakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya. Mario? Mario ayat 16. Oke, Lisda. Boleh disambung, silakan Lisda ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, sampai di situ dulu ya. Jadi penolong ini akan menyertai sampai berapa lama teman-teman? Selama-lamanya. Iya, selama-lamanya, betul. Terima kasih Andre. Selama-lamanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apakah uang bisa menyertai kita selama-lamanya? Jawabannya tidak ya. Follower bisa menyertai kita selama-lamanya? Tidak. Rasanya juga tidak ya. Hari ini di-follow, besok di-unfollow. Itu nasib orang-orang yang ini ya, yang memburu follower. Apakah popularitas bisa menyertai kita selama-lamanya? Ternyata tidak ya. Hari ini kita populer, 5-10 tahun lagi orang udah nggak kenal kita, bisa saja gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-17. Jonathan, silakan. Jonathan, ayat yang ke-17. Oke. Jepri, bisa tolong bacakan ayat ke-17, Jepri? Yaitu roh kebenaran
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, terima kasih Jeffrey. Jadi dunia tidak bisa melihat dia ya, karena dan juga tidak mengenal dia. Wah, ini apa ini sebetulnya gitu ya? Roh kebenaran. Kenapa dunia tidak bisa melihat dan tidak mengenal roh kebenaran? Nah, kalau Tuhan Yesus berbicara tentang dunia, teman-teman, ini bukan berbicara tentang dunia dari Sabang sampai Merauke, terus dari benua Australia sampai benua Afrika, bukan itu ya. Tetapi dunia ini artinya cara hidup, ya, cara hidup yang dipakai oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ingat di cerita Adam dan Hawa ketika mereka memilih untuk mendengarkan ular daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kemudian mereka makan buah. Ketidaktaatan itu kemudian menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa ya. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, kita semua anak cucunya itu juga mewarisi keberdosaannya Adam sama Hawa. Gitu ya, mewarisi karena mereka berdosa ya kita sebagai anak cucunya berdosa juga. Nah, ketika kita berdosa, teman-teman, hubungan kita sama Allah tuh putus ya, putus. Jadi Allah maunya apa, kita melakukannya apa, gitu ya. Teman-teman pernah ngalamin nggak? Saya yakin teman-teman semua pernah ngalamin ya. Jadi firman Tuhan bilang apa, tapi yang teman-teman lakukan itu apa. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah maunya begini, tetapi dunia bergerak ke arah yang sebaliknya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat nggak usah jauh-jauh ya sampai ke ujung dunia sana, di sekitar kita juga begitu. Tuhan mau supaya kita saling menolong, tapi banyak orang yang memikirkan dirinya sendiri gitu. Itu contoh yang paling sederhana ya. Nah, ini yang dimaksud dengan dunia ya teman-teman. Jadi dunia yang dimaksud adalah dunia yang selalu memang Tuhan maunya apa, tapi kemudian dunia ya orang-orangnya itu melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah itu gitu. Jadi oleh karena itu kalau dibilang roh kebenaran ya, roh kebenaran ini roh siapa? Ya roh Allah gitu. Nah, kalau dunia selalu menentang apa yang diinginkan Allah, tadi kita sudah bicara soal itu ya, maka ketika roh kebenaran itu datang, ya dunia tidak mengenal dia gitu. Karena ini dua hal yang sangat-sangat bertolak belakang gitu. Lu siapa? Ketika roh kebenaran itu datang, dunia nggak bisa melihat dia dan nggak kenal dia. Karena dunia jalan ke kiri, Allah jalan ke kanan, kira-kira gitu ya. Jadi mereka selalu bertolak belakang. Makanya dunia tidak bisa melihat dia. Tetapi ya di ayat 17 tadi yang sudah dibaca, tetapi kamu mengenal dia. Kamu itu artinya murid-muridnya ya, orang-orang yang termasuk kita sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita bisa mengenal dan melihat roh kebenaran itu dan karyanya di dalam hidup kita ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-18. Iben, boleh tolong bacain Ben, ayat 18. Masa Kak? Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, teman-teman, di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, ini memang karena Tuhan Yesus mau pergi. Ya, Tuhan Yesus akan mati, bangkit, kemudian setelah itu dia akan kembali ke sorga. Tetapi dia tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu gitu. Nggak ada yang ngurusin ya, seperti kalau peribahasa itu bilang seperti ayam kehilangan induknya gitu. Enggak. Tapi dengan roh kebenaran ini, Tuhan Yesus hadir di dalam hidup murid-muridnya dan Tuhan Yesus juga mengatakan, aku datang kembali kepadamu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ke-19, boleh minta tolong Kak Esther.
19 ya, Kak? Betul, Kak. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Iya, terima kasih Kak Esther. Nah, ayat yang ke-20, saya boleh minta tolong Mario untuk membacakan? Halo Mario, Yohanes 14 ayat yang ke-20, boleh minta tolong dibaca? Ya, sebentar, Kak. Oke. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itu, itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Iya, makasih Mario dan Kak Esther tadi. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan dua ayat ini ya, di sini dikatakan tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Ya betul, karena memang Tuhan Yesus akan pergi dan dunia tidak akan melihat dia. Sama ketika dunia mengejar hal-hal yang tadi itu ya, mengejar hal-hal seperti popularitas, materi dan lain sebagainya. Ketika Tuhan Yesus masih ada pun orang-orang tidak bisa melihat dia gitu. Teman-teman bisa lihat ya, ada dua macam reaksi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ada orang-orang yang percaya kepada dia dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, tapi ada orang yang ragu-ragu juga, bahkan ada yang berkata, ini mah bukan Mesias gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Kenapa ada sebagian orang yang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang sudah dijanjikan sejak zaman Perjanjian Lama, tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa melihatnya gitu ya. Nah, karena memang yang satu mengejar hal-hal yang tadi ya, hal-hal yang seperti yang dikejar oleh dunia, tetapi yang lainnya itu ya mereka punya kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa gitu. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa pada waktu itulah ya. Jadi tadi dikatakan tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup ya. Pada waktu itulah artinya pada waktu kamu melihat aku lagi ya, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Terus ini agak menjelimet ya teman-teman. Aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Gitu. Kalau teman-teman pernah ingat sebuah lagu sekolah minggu ya yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah carangnya tinggallah di dalamnya. Maka ini kita di dalam Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Nah, gimana caranya Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita kalau dia sudah kembali ke sorga? Ya melalui roh penghibur ini teman-teman. Roh kebenaran ini ya. Jadi kalau di judulnya itu kan dikatakan Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Nah, terus penghibur itu juga dikatakan sebagai roh kebenaran ya. Roh kebenaran itulah yang tinggal bersama-sama dengan murid-murid dan juga dengan kita pada saat ini setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga gitu. Dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Oke teman-teman, itu tadi bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya teman-teman, ayat 21 sampai 26. Kalau tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan sesuatu yang tidak sama dengan apapun yang bisa diberikan oleh dunia, yang lebih ya, lebih daripada itu, yaitu roh kebenaran yang menyertai kita selama-lamanya. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian yang kedua itu Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat yang ke-21 boleh minta tolong Kak Duma untuk bacakan? Iya, ayat 21 ya Kak. Iya Kak. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, terima kasih Kak Duma. Nah, teman-teman, di sini Tuhan Yesus mengatakan ya, barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman merasakan menyayangi dan disayangi gitu, baik oleh orang tua maupun oleh saudara, atau kalau teman-teman punya teman yang dekat gitu ya, teman dekat itu pada saat teman-teman merasa menyayangi dan disayangi ya, perasaan itu akan muncul dalam bukti-bukti gitu, bukti-bukti. Nah, misalnya apa nih buktinya bahwa saya mengasihi, misalnya saya mengasihi Kak Duma gitu. Apa buktinya bahwa saya mengasihi Iben, mengasihi Mario, Sarah, dan Christine? Oh ya, misalnya saya memberikan waktu, saya memberikan tenaga untuk mendengarkan keluh kesah mereka misalnya gitu ya. Tapi semua itu akan tampak di dalam bukti-bukti gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu didorong oleh kasih saya, ya rasa kasih saya kepada teman-teman semua gitu. Jadi ini juga yang Tuhan Yesus mau katakan di sini ya teman-teman. Bahwa kalau misalnya kita memegang perintah Tuhan Yesus dan melakukannya, ya itulah yang mengasihi gitu loh. Buktinya itu gitu. Orang yang tidak mengasihi ya tentu tidak akan melakukan. Ngapain kita melakukan, orang kita juga nggak sayang kok sama dia gitu ya teman-teman. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, jadi ciri dari orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu adalah mereka yang melakukan perintahnya ya, memegang dan melakukan perintahnya. Itu ciri dari orang yang mengasihi Yesus gitu. Nah, kemudian barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ini ya, ketika teman-teman, pernahkah teman-teman berusaha untuk mengasihi seseorang, tapi malah dibales dengan hal yang jahat gitu. Misalnya, saya mau menunjukkan kasih saya kepada Jepri, tapi bukan cuma dicuekin, saya malah dijahatin gitu ya. Pernah begitu? Nah, kalau teman-teman pernah mengalaminya, maka bisa teman-teman bayangkan ya, kita berusaha untuk mengasihi, ya, kita berusaha untuk mengasihi misalnya salah satu teman kita gitu, tapi teman kita itu bahkan bukan hanya nyuekin kita, tapi juga berbuat jahat sama kita, maka walaupun kita berusaha menunjukkan itu ya, bukan kita yang kurang menunjukkan kasih kita kepada teman kita itu, tetapi memang teman kita itu nggak bisa lihat karena dia matanya sudah dibutakan oleh kebencian gitu. Maka di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengasihi aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan Yesus, teman-teman ya, seperti apapun Tuhan Yesus berusaha menunjukkan dirinya kepada kita, nggak ada gunanya juga. Orang kita nggak mengasihi, malah kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus berusaha menyatakan diri artinya menunjukkan dirinya ya kepada kita, kita tidak akan bisa mendengar juga, gitu. Karena kita melakukan hal-hal yang justru tidak disukai oleh Tuhan Yesus, gitu, atau yang menyedihkan hati Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-23 ya, ayat 22 kita lewati. Ayat yang ke-23, di sini Tuhan Yesus menyebut lagi tentang kaitan antara kasih dengan melakukan firman Tuhan ya. Ayat yang ke-23 boleh minta tolong Iren lagi untuk baca. Silakan Iren, ayat 23.
Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku yang mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Iya. Nah, ini ayat 23 ya teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan lagi, jika seorang mengasihi aku, apa katanya? Ia akan menuruti firman-Ku, sesuatu yang sudah disebutkan juga tadi di atas ya, tapi diulang lagi. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Gitu. Tadi dikatakan Yesus di dalam kita, ya. Yesus di dalam kita, artinya Yesus diam di dalam kita. Kemudian Allah Bapa juga diam di dalam kita. Nah, melalui siapa? Melalui roh kebenaran ini, melalui Roh Kudus. Nah, sekarang ayat 24 berbicara yang kebalikannya ya. Kalau tadi barang siapa mengasihi aku, sekarang barang siapa yang tidak mengasihi aku. Nah, Ginda boleh, apakah Ginda sudah bisa bersuara, Ginda? Kalau sudah, bisa tolong dibacakan ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, ayat yang ke-25 sekalian, Ginda. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Iya. Oke. Jadi ini hal yang sebaliknya ya teman-teman. Kalau seseorang tidak mengasihi, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapakku yang mengutus aku. Nah teman-teman jangan bingung ya melihat ayat ini. Karena ketika Tuhan Yesus sebagai manusia, gitu, Tuhan Yesus tidak menyampaikan apa-apa dari dirinya sendiri, gitu ya. Tuhan Yesus sebagai manusia nih. Jadi teman-teman bayangkan bahwa Tuhan Yesus dalam wujud sebagai manusia, yang dia sampaikan kepada murid-murid itu bukan dari dia sendiri, bukan dari manusia, bukan dari seorang manusia yang bernama Yesus itu, bukan. Tetapi firman itu dari Bapa ya. Seperti tadi Allah Bapa berfirman, kemudian hal-hal itu jadi ya, manusia jadi, alam semesta jadi. Jadi firman itu datangnya dari mana? Ya dari Bapa gitu. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, tapi firman itu datangnya dari mana? Ya dari Bapa gitu. Firman dari Bapa keluar menjadi manusia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung, oh ini Tuhan Yesus nih katanya Tuhan, tapi kok yang kamu dengar bukan berasal daripadaku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Ya betul. Firman itu keluar dari Bapa ya. Jadi datangnya dari Bapa menjadi manusia, itulah yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Gitu. Nah, ayat 25 mengatakan semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan ini semua tadi nih, ya, yang kita baca ini Tuhan Yesus katakan selagi dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi nanti kalau Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya, maka Roh penghibur itu ya, Roh Kudus itu yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu ya, hal-hal yang mungkin belum sempat dikatakan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian hal-hal yang sudah pernah diajarkan tetapi mereka lupa, nah Roh kebenaran itu yang akan mengingatkan. Ya, mengingatkan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Dan teman-teman, itu tidak hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi juga berlaku bagi kita sekarang, ya, yang percaya dan mengasihi. Jadi syaratnya itu tadi ya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Dia. Nah, sekarang ini bagian penutupnya, teman-teman.
Kalau begitu Kak, apa artinya buat kita sekarang ya, yang hidup di tahun 2021 ini? Nah, pertanyaannya buat kita itu sebenarnya gini, teman-teman. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Gitu ya, seperti tadi kan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan begini, begini, begini. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia begini, 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 aku tidak akan begitu, begitu, dan seterusnya ya. Nah, maka pertanyaannya buat saya, buat kakak-kakak, dan buat teman-teman semua, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Itu ya. Nah, ini teman-teman perlu renungkan dan teman-teman perlu jawab sendiri gitu. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Nah, itu tadi seperti yang kita lihat sebelumnya, itu akan tampak dalam bukti-bukti ya. Bukti-buktinya itu adalah kita melakukan firman Tuhan gitu. Meskipun teman-teman juga harus ingat bahwa ada orang yang melakukan apa yang ditulis di di dalam firman Tuhan bukan karena kasih ya, tapi karena misalnya takut masuk neraka gitu. Aku ini Kak rajin ngasih persembahan karena Tuhan bilang begitu loh. Kenapa? Emangnya kenapa kamu melakukan itu? Iya, habis takutnya kalau nanti nggak dilakukan aku masuk neraka Kak. Bisa juga ya. Nah, apakah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan itu karena kita mengasihi Tuhan Yesus, teman-teman? Nah, itu silahkan teman-teman bisa renungkan ya. Nah, yang kedua, maukah kita menerima roh penghibur yang Tuhan Yesus berikan itu? Kelihatannya sederhana, teman-teman, tetapi menerima roh penghibur memang tidak semudah itu ya. Tidak seperti kalau teman-teman dapat voucher belanja 500.000 misalnya gitu, ya saya terima Kak. Diterima begitu ya. Nah, menerima roh penghibur itu tidak semudah itu ya. Karena kalau tadi teman-teman dapat voucher belanja 500.000 ya, kemudian teman-teman terima, tetapi tidak teman-teman gunakan, ya itu tidak akan ada gunanya juga bagi teman-teman. Teman-teman tidak akan bisa beli beras, tidak akan bisa beli sepatu, karena vouchernya sih ada, tapi tidak dipakai gitu ya. Nah, begitu juga dengan roh penghibur ini teman-teman, maka kalau kita menerima, ya, oke Kak, ini pemberian yang luar biasa sekali dari Tuhan Yesus, saya mau terima. Tapi kalau kita tidak mendengarkan Dia, ya, tadi dikatakan bahwa perannya Roh kebenaran atau Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus yang disebut sebagai penghibur dan Roh kebenaran, itu Dia akan mengingatkan, ya, mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan segala sesuatu kepadamu, ya, yang sudah pernah aku katakan kepadamu. Apakah ketika kita menerima roh penghibur itu kita juga mendengarkan apa peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Roh Kudus itu, atau justru ketika kita diingatkan kita mengabaikan peringatan itu ya. Ketika kita diingatkan akan ini salah loh, harusnya kamu nggak begini, apakah kita mendengarkan dan segera berbalik atau kita justru mengabaikan itu? Nah, kalau kita mengabaikan itu, maka nasibnya ya, hadiah yang sangat-sangat berharga ini nasibnya akan seperti voucher belanja tadi yang tidak pernah digunakan, ya, nilainya besar tapi tidak pernah digunakan, akhirnya tidak ada manfaatnya juga buat kita. Itu ya teman-teman. Nah, kakak berdoa supaya Roh Kudus hari ini ya mengingatkan kembali kepada kita akan janji yang indah ini dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya kepadanya, maka kita juga percaya bahwa Roh Kudusnya Dia taruh di dalam hati kita. Kalau sekali waktu Roh Kudus mengingatkan kita akan sesuatu, dengarkan teman-teman. Dengarkan, ikuti, dan dengan begitu teman-teman akan semakin mengenal siapa Yesus, ya. Teman-teman akan semakin mengenal Dia, dan seperti kata peribahasa, kalau nggak kenal ya nggak sayang gitu ya. Jadi syarat untuk mengasihi juga itu adalah kita harus mengenal. Nah, Roh Kudus akan menolong kita semakin mengenal Yesus dan dengan demikian juga semakin mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, teman-teman, sebentar ya saya switch ke slide liturgi dulu. Nah,
teman-teman, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, sebentar ya. Sebelum kita menyampaikan persembahan kita, teman-teman, saya Kak Esther, apakah kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli, Kak? Iya, ada Bu Novi, Kak. Ada Bu Novi ya? Oke. Baik, saya mohon kesediaan Bu Novi untuk memimpin kita semua dalam pengakuan iman rasuli, Bu Novi. Oke, Kak, siap. Marilah adik-adik semua dan kakak kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebentar, Kak, sebentar. Nggak ada itunya teksnya, Kak. Ini saya soalnya sedang di jalan juga nih, jadi nggak konsen. Iya, oke. Sebentar ya, Bu Novi. Ya. Oke, teman-teman, sorry ya, ada ini tadi ada sedikit. Nggak apa-apa. Ada sedikit gangguan teknis. Sebentar. Nah, ini dia, Bu. Silakan. Sebentar ya, saya. Ya. Mari adik-adik dan kakak-kakak, kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Iya, teman-teman. Kita akan memberikan persembahan kita. Oke. Iya. Nah, teman-teman, ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Kak Esther, tok. Ya. Iya, Kak. Kak Esther, bagaimana teman-teman bisa memberikan persembahannya nih, Kak Esther? Ya, teman-teman, kita kan nggak lagi onsite ketemu di gereja seperti biasa ibadah, tapi itu tidak menjadi kendala atau rintangan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Nah, caranya boleh adik-adik pilih uang persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, dituliskan kata persembahan, bisa nanti dikumpulkan ke tua supaya nanti ketika waktu kita bisa onsite atau ketika orang tua mentransfer gitu ya, itu udah terkumpul di dalam amplop itu untuk diberikan kepada gereja.
Gitu ya. Nah, sebagai pengantar kita memberikan persembahan, tadi ayatnya sudah dibaca Kak Hendra, maka kita akan menyanyikan lagu Hujan Berkat Kan Tercurah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kelimpahan yang boleh senantiasa Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk tiap-tiap kebaikan yang telah kami terima dan kami nikmati dalam hidup kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan yang telah kami kumpulkan di tempat kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau berkenan dan kiranya persembahan ini nantinya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk roh penghibur yang telah Tuhan berkatkan kepada kami, yang menolong kami, yang boleh ada senantiasa bagi kami. Kiranya kami boleh menyadari akan roh Tuhan yang bersama dengan kami, sehingga kami boleh mengingat dan senantiasa taat akan firman Tuhan dan terus membangun relasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, ya. Nah, karena ini adalah doa dari kita untuk kita, oleh karena itu kakak minta kesediaan dari Sarah. Sarah bisa lihat slide-nya, Sarah? Bisa. Bisa ya. Sarah boleh pimpin kita semua di dalam doa syafaat kita. Silakan Sarah.
Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, ampunilah Tuhan, beri kami ke jalan yang benar, dan berikanlah kami kiranya pengajaran ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang menjalani pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan menolong supaya di dalamnya kami tetap boleh bersemangat seperti ketika kami bersekolah biasa. Dan Tuhan kiranya juga memberikan kami sukacita karena kesempatan yang Tuhan berikan meskipun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tetapi biarlah kesempatan itu bisa kami manfaatkan dengan baik. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sekarang ini kelas 9 dan kelas 12 yang sedang ujian praktek juga menjalani ujian-ujian lainnya. Tuhan yang memberikan kejujuran, Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga teman-teman kami ini boleh melakukan, mengusahakan yang terbaik, biarlah hasil yang didapat juga sesuai dengan usaha yang diberikan, dan kesemuanya itu boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di Indonesia yang sekarang sedang mengalami musibah banjir, tanah longsor yang terjadi di mana-mana. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi yang tidak sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan mengetahui kesusahan, Tuhan mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami ini, dan kami percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menolong. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia, supaya di tengah-tengah pandemi, wabah COVID-19 sekarang ini, pemerintah kami boleh Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh merumuskan kebijakan-kebijakan, mereka boleh membuat aturan-aturan yang akan semakin memperkuat ekonomi kami, akan semakin memperkuat kondisi kesehatan negara kami, dan kami juga berdoa bagi kami, warga negara Indonesia seluruhnya, supaya Tuhan memberikan kami hati yang sabar, Tuhan memberikan kami hati yang rela untuk menaati protokol kesehatan. Kalau di antara kami juga pada waktunya akan menerima vaksin, Tuhan kiranya memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kalau Tuhan mengendaki, kami boleh ikut menerima vaksin COVID-19 itu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dengan pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di sorga. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah mau selesai ya. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, tadi sebelum Tuhan Yesus kembali ke sorga, dia menjanjikan roh penghibur, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan satu pesan ini ya teman-teman. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah.
Baik, teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini di dalam doa. Saya kembali meminta kesediaan Bu Novi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Bu Novi. Oke, Kak Hen, terima kasih. Mari adik-adik semua dan kakak-kakak, kita menutup ibadah remaja ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, karena kebaikan-Mu sudah memelihara menjaga kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Itu berkat kasih karunia-Mu yang terus-menerus tercurah bagi kami. Terima kasih Engkau sudah mau Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus yang terus hadir dan bertahta di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ibadah remaja ini mau kami tutup, mau kami selesai, kiranya apa yang sudah Tuhan firmankan buat kami itu menetap di hati kami dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan biarlah di sepanjang kehidupan kami mendatang hanya kemuliaan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Novi. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi ya.